Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan hasil tes peminatan yang sudah dilaksanakan oleh teman kita, yaitu Clarissa, Desnagi, dan Della. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan hasil tesnya, saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari dilaksanakannya tes peminatan ini. Jadi, tes peminatan ini dapat mengukur kecenderungan atau minat siswa terhadap bidang studi, jurusan, ataupun pekerjaan tertentu, dan dapat membantu siswa untuk mengenali dirinya sendiri dengan tujuan untuk mengetahui kecenderungan dan minat siswa sehingga dapat diketahui jurusan dan pekerjaan yang cocok bagi dirinya. Eh, Nah, selanjutnya kita akan membahas hasil tes peminatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing teman kita, yaitu Clarissa, Desnagi, dan Della. Nah, kita masuk kepada orang yang pertama, yaitu Clarica Febriola Wijaya, di mana dari hasil tes yang telah dilaksanakan oleh Clarica, berikut hasil yang diperolehnya. Yang pertama adalah dalam hal aspek taraf kecerdasan, di mana memperoleh hasil skor IQ dengan nilai 88 dalam kategori low average atau di bawah rata-rata normal. Yang kedua ada aspek kemampuan khusus. Terdapat beberapa hal. Yang pertama dalam hal kemampuan verbal, yaitu kemampuan dalam memahami dan menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata itu dalam kategori cukup. Selanjutnya adalah dalam hal kemampuan numerik, yaitu kemampuan memahami dan menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka dalam kategori kurang. Dan yang terakhir dalam hal kemampuan skolastik, yaitu kemampuan dalam memahami ide-ide atau konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk angka, memperoleh hasil yaitu kurang. Selanjutnya aspek yang ketiga yaitu aspek kepribadian. Terdapat dua hal, di mana dalam hal keyakinan diri yaitu sikap kemampuan diri untuk berhasil, hasil yang diperoleh yaitu cukup. Yang kedua yaitu dalam hal motivasi belajar, yaitu dorongan dalam mengatasi masalah untuk mencapai keberhasilan belajar, hasil yang diperoleh oleh Clarica yaitu cukup. Selanjutnya ada aspek keempat, yaitu arah karir yang diminati. Terdapat tiga hal. Yang pertama ada artistik. Berikut arah karir yang sesuai dengan artistik. Yang pertama ada desain interior, kedua penyanyi, wartawan, pencipta lagu, seniman, novelis, penulis freelance, dan entertainer. Yang kedua ada sosial. Berikut arah karir yang sesuai dengan sosial, yaitu ada pekerja sosial, tour guide, dan resepsionis. Yang ketiga ada realistik. Berikut karir yang sesuai dengan realistik, yaitu ada atlet, operator, koki, mekanik, dan pelatih. Nah, itu tadi beberapa informasi dari hasil tes yang telah dilaksanakan oleh Kak Rica. Selanjutnya ada pun kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dari kesemua informasi tersebut yaitu kekuatan Clarika adalah yang pertama ada kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik berada pada taraf di bawah rata-rata normal. Yang kedua ada kemampuan memahami dan menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata termasuk dalam kategori cukup. Yang ketiga ada sikap terhadap kemampuan diri untuk berhasil itu cukup. Selanjutnya dorongan dalam mengatasi masalah untuk mencapai keberhasilan belajar itu juga cukup. Dan yang terakhir adalah arah karir yang diminati yaitu ada artistik, sosial, dan realistik. Nah, selanjutnya ada saran. Saran yang dapat menjadi referensi bagi Clarica yang pertama ada dapat melanjutkan pendidikan D1, D2, dan D3 di bidang penyanyi, wartawan, pencipta lagu, seniman, novelis, penulis freelance, entertainer, pekerja sosial, tour guide, resepsionis, atlet, operator, koki, mekanik, dan yang terakhir ada pelatih. Selanjutnya adalah hasil tes yang dilakukan oleh Desnagi, di mana dari hasil tes yang dilaksanakan oleh Desnagi memperoleh hasil yaitu taraf kecerdasan dengan nilai skor IQ 99, yaitu masuk dalam kategori normal ataupun rata-rata normal, dan hasilnya cukup baik. Nah, adapun aspek yang diukur dalam tes peminatan tersebut yaitu aspek kecerdasan, aspek kemampuan khusus yang terdiri dari kemampuan verbal, di mana kemampuan verbal adalah kemampuan dalam memahami dan menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Nah, selanjutnya adalah kemampuan numerik, yaitu kemampuan dalam memahami dan menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka, serta kemampuan skolastik, yaitu kemampuan dalam memahami ide-ide ataupun konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata maupun angka-angka.
Nah, selain itu, ada aspek kepribadian, di mana aspek kepribadian terdiri dari keyakinan diri, yaitu kemampuan diri untuk berhasil, serta motivasi belajar, yaitu dorongan dalam mengatasi masalah untuk mencapai keberhasilan belajar. Berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh Desnagi, kemampuan yang dimiliki oleh Desnagi adalah kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik berada pada taraf rata-rata normal, sedangkan kemampuan dalam memahami dan menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata cukup baik. Kemampuan dalam memahami ide-ide ataupun konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata maupun bentuk angka cukup baik, serta dorongan dalam mengatasi masalah untuk mencapai keberhasilan belajar pada diri Desnagi yaitu cukup baik. Sedangkan dalam hal keyakinan diri, yaitu sikap kemampuan diri untuk berhasil, hasil yang diperoleh oleh Desnagi adalah kurang. Nah, berdasarkan hasil tes tersebut, arah karir yang diminati yaitu konvensional, enterprising, dan artistik. Nah, di mana saran yang bisa diberikan ataupun menjadi referensi bagi Desnagi dalam menentukan arah karir selanjutnya yaitu Desnagi dapat melanjutkan pendidikan D4 ataupun S1 di bidang akuntan. Selain itu dapat menjadi teller bank, pilot staff, auditor, operator komputer, pustakawan, bisnis eksekutif, sales marketing, sales manager, manajer dev store, wirausaha, desainer interior, penyanyi, wartawan, pencipta lagu, seniman, novelis, penulis, freelance, dan entertainer. Nah, jadi dari tes yang telah kita lakukan tadi, di sini Della memperoleh hasil yang pertama itu dari aspek kecerdasan. Della memperoleh hasil skor IQ dengan nilai 112. Nah, ini masuk ke dalam kategori di atas rata-rata. Ini merupakan hasil yang sangat baik. Masuk yang kedua itu dalam aspek kemampuan khusus yang dimiliki oleh Della. Yang pertama, kemampuan verbal, yaitu kemampuan memahami dan menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Di sini Della memperoleh hasil yang baik. Yang kedua itu kemampuan numerik, yaitu kemampuan memahami dan menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Della juga mendapatkan hasil yang baik. Yang ketiga, dalam kemampuan skolastik, yaitu kemampuan memahami ide-ide atau konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata maupun bentuk angka. Di sini hasil yang diperoleh oleh Della juga mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya, aspek ketiga yang dimiliki Della yaitu dari aspek kepribadian. Di sini dari sikap kemampuan dirinya untuk berhasil, Della memperoleh hasil yang cukup. Terus yang kedua itu dalam motivasi belajar, yaitu dorongan dalam mengatasi masalah untuk mencapai keberhasilan belajar. Della juga mendapatkan hasil yang cukup. Nah, aspek yang keempat itu yaitu arah karir yang diminati oleh Della. Di sini Della ada 3 bidang yang diminati dalam hal pekerjaan. Yang pertama di bidang sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, kalau dari bidang sosial ini salah satu contoh pekerjaan yang cocok di bidang sosial. Yang pertama itu konsultan, sosiolog, guru, pekerja sosial, psikologis, tour guide, resepsionis. Nah, kalau dari bidang enterprising, arah karir yang sesuai itu seperti bisnis eksekutif, sales marketing, sales manager, manajer departemen store, dan wirausaha. Nah, yang terakhir dari bidang konvensional, karir yang sesuai itu yaitu akuntan, teller, bank, teller staff, auditor, dan operator komputer. Nah, kesimpulannya, kekuatan Della adalah yang pertama itu kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik berada pada taraf di atas rata-rata atau normal. Nah, yang kedua, kemampuan memahami dalam menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata-katanya itu yang baik. Ketiga, kemampuan memahami dan menyelesaikan masalah ini dinyatakan dalam bentuk angka yang baik juga. Keempat, kemampuan dalam memahami ide-ide atau konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk-bentuk kata maupun dalam bentuk angka-angka yang baik. Terakhir, ada sikap terhadap kemampuan diri untuk berhasil cukup. Nah, sarannya dapat melanjutkan D4 dan S1 di bidang konsultan, sosiologi, guru, pekerja sosial, psikologis, tour guide maupun marketing sales.
Saran yang bisa menjadi referensi oleh Della ini menentukan arah karir selanjutnya, yaitu dapat melanjutkan pendidikan D1, D2, dan D3 di bidang penyanyi, wartawan, pencipta lagu, maupun seniman. Nah, jadi dari hasil ketiga tes yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa hasil dari tes peminatan tersebut menunjukkan bahwa ada siswa yang mendapatkan hasil kategori di bawah rata-rata, kategori normal atau rata-rata normal, dan kategori di atas rata-rata dengan karakteristik minat dan kemampuannya masing-masing. Di mana dapat dilihat dari hasil tersebut, siswa dengan kategori di bawah rata-rata ini disarankan untuk melanjutkan pendidikan D1, D2, dan D3 dalam bidang yang diminatinya. Sedangkan siswa dengan kategori rata-rata normal dan kategori di atas rata-rata disarankan untuk melanjutkan pendidikan D4 dan S1 dalam bidang yang diminatinya. Dan dari hasil ketiga tes tersebut dapat dilihat bahwa setiap siswa memiliki arah karir yang berbeda-beda, seperti artistik, sosial, realistik, konvensional, maupun dan enterprising. Nah, itu saja yang dapat kelompok 4 sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.